Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Junita dari kelas 11-8, tugas geografi. A. Pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. 1. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real manusia dan makhluk hidup lainnya. 2. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 3. Etika lingkungan atau keberlanjutan ekologi yang luas merupakan alternatif wacana menyelamatkan lingkungan sumber daya alam yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. B. Jenis-jenis lingkungan hidup. 1. Lingkungan biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisasi kecil yang tidak terlihat. Lingkungan biotik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan penguraian. A. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat organik. Produsen mampu membuat makanan sendiri, bahkan juga membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di dalam ekosistem. Proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis, seperti tumbuhan hijau, alga, dan lumut. B. Konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain. Konsumen terdiri atas manusia dan hewan. C. Penguraian atau decomposer. Penguraian merupakan organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati, seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah, kepada organisme lain. Konsumen terdiri atas manusia dan hewan. 2. Lingkungan abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisik adalah unsur lingkungan hidup terdiri atas benda-benda mati yang ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Irwan 2007. Contoh lingkungan abiotik adalah air, tanah, udara, cahaya, matahari, kelembapan udara, suhu, dan iklim. Air. Air merupakan komponen yang menjadi penentu dari kelangsungan hidup makhluk hidup. Air merupakan komponen penyusun tables makhluk hidup dan juga sebagai tempat hidup bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam air. B. Tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup makhluk hidup. Dalam tanah terdapat mineral penting berupa zat hara yang dibuat oleh makhluk hidup, terutama tumbuhan. C. Udara. Udara merupakan komponen penyusun atmosfer bumi. Udara merupakan satu di antara komponen penting bagi keberlangsungan makhluk hidup seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan hidrogen. D. Cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik utama yang berguna sebagai sumber energi utama bagi kehidupan. Intensitas dan kualitas cahaya matahari berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Tumbuhan mampu mencahaya matahari sehingga proses fotosintesis dapat terjadi. E. Kelembapan. Kelembapan adalah jumlah kadar air yang terdapat di udara. Kelembapan udara ini mempengaruhi proses evapotranspirasi yang berhubungan dengan tingkat ketersediaan air bagi makhluk hidup. F. Suhu. Suhu merupakan komponen yang berpengaruh terhadap proses
yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. G. Iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang lama. C. Manfaat lingkungan. 1. Lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Lingkungan menjadi tempat beraktivitas makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Lingkungan juga berperan sebagai tempat manusia berinteraksi sosial. 2. Lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, makhluk hidup membutuhkan pangan dan air. 3. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Satu di antara contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup alami adalah gas alam dan minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut penting untuk dimanfaatkan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. 4. Lingkungan sebagai penyediaan mikroorganisme. Mikroorganisme diperlukan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah. 5. Lingkungan sebagai penyedia oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Sama halnya seperti air, jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas, bahkan mati. 6. Sebagai penyediaan tanah. Bagi tumbuhan, tanah berfungsi sebagai tempat hidup dan kembangnya. Bagi manusia, tanah berfungsi sebagai tempat berpijak, berkebun, berladang, mendirikan rumah, dan lainnya. D. Kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. 1. Pengertian kualitas lingkungan dan kepentingan bagi kehidupan. Kualitas lingkungan yang baik ditandai dengan suasana yang dapat membuat orang merasa nyaman untuk tinggal di tempat sendiri. Selain itu, terpenuhi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan dasar atau utama, seperti makanan, minuman, perumahan, hingga kebutuhan rohani atau spiritual seperti pendidikan, rasa aman, dan sarana beribadah. 2. Indeks kualitas lingkungan hidup. Masalah-masalah lingkungan. 1. Global warming. Global warming atau pemanasan global merupakan satu di antara masalah lingkungan yang paling menyita perhatian dunia. Pemanasan global terjadi akibat efek gas rumah kaca seperti gas CO2 sejenisnya. Gas rumah kaca tersebut mengakibatkan radiasi matahari tidak dapat sepenuhnya di atmosfer, tetapi dipantulkan kembali ke bumi, hingga menyebabkan pemanasan suhu bumi. C. Roberts Levens 2007. Masalah-masalah lingkungan. 2. Pencemaran udara. Atmosfer di kota-kota pasar di dunia sering dipengaruhi oleh kualitas udara yang tercemar. Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan asap yang mengandung gas karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, nitral, sianida, dan sulfat. Masalah-masalah lingkungan. 3. Pencemaran air. Pencemaran air sering kali terjadi sebagai dampak dari industri permukaan dan pegunungan teknologi yang kurang ramah lingkungan sumber. Pencemaran air berasal dari kontaminasi polutan logam berat dan asam sulfat, bahan kimia, tumpahan minyak, pestisida, dan berbagai bahan kimia industri. Masalah-masalah lingkungan. 4. Pencemaran pantai dan laut. Fenomena pengasaman laut merupakan dampak langsung dari kelebihan produksi gas karbon dioksida CO2. Keasaman lautan telah meningkat selama 250 tahun berakhir. Pada tahun 2100 kemungkinan akan meningkat sekitar 150%. Global Change 2014.
dan dampak utamanya adalah kepunahan karang dan plankton yang merupakan sumber makanan bagi ikan. Masalah lingkungan 5. Pencemaran tanah. Faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah hampir sama dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah terjadi akibat penggunaan bahan pestisida atau bahan industri lainnya yang tidak mudah terurai, kontaminasi logam berat, timbal, kadmium, timah, dan merkuri. Masalah lingkungan 6. Peningkatan jumlah populasi. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan bangun meningkatkan. Di sisi lain, ketersediaan semakin hari semakin berkurang. Selain itu, sejalan dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, peningkatan jumlah penduduk juga diberbagai dengan peningkatan konsumsi sumber daya alam seperti kebutuhan air, makan, atau bahan bakar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.